Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel aku Cerita Inti. Hari ini aku mau ceritain tentang salah satu cerita horor. Buat yang punya kos-kosan, merapat ke sini atau yang sering datang ke kosan teman, ini ada cerita kosan yang serem banget. Untuk nama, lokasi, dan setting segala macamnya disamarkan ya teman-teman. Ya daripada kita panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi teman-teman, ada seorang mahasiswa tingkat akhir yang memutuskan untuk pindah ke sebuah kos baru yang berada di kawasan sepi di pinggiran kota. Namanya kita panggil aja Arimbi. Kosan itu sangat strategis, dekat dengan kampus, murah, dan punya suasana yang tenang. Cocok untuk yang lagi menyelesaikan skripsi ya. Bangunan kosannya kuno dengan dinding yang terlihat mulai ngelupas catnya, tapi Arimbi ngerasa nggak keberatan. Pemilik kosnya seorang wanita tua bernama Ibu Sari, tampak ramah meskipun ada sesuatu yang membuat Arimbi sedikit nggak nyaman dengan tatapan Ibu Sari. Setelah berkenalan, Ibu Sari dan Arimbi mencari kamar. Kata Bu Sari, kamar nomor 3 ini cocok untuk Arimbi. Udah lama kosong, tapi katanya kamu pasti betah. Arimbi nggak terlalu memperhatikan perkataan Bu Sari, yang penting buat Arimbi adalah kamar itu bersih, cukup luas, dan lagi-lagi murah. Tapi sejak Arimbi menempati kamar itu, malam-malamnya udah nggak sama lagi teman-teman. Malam pertama Arimbi di kamar barunya kerasa ganjil banget. Ketika Arimbi lagi baca buku, tiba-tiba lampu kamarnya berkedip-kedip. Meski nggak ada tanda-tanda gangguan listrik, Arimbi mendengar suara langkah kaki di lorong luar kamarnya. "Siapa di sana?" kata Arimbi sambil ngebuka pintu. Lorong itu kosong, gak ada siapapun. Arimbi balik lagi ke kamar, tapi suara langkah kakinya lagi-lagi terdengar, dan kali ini lebih keras, lebih jelas, dan lebih dekat. Arimbi mencoba cuek sama suara-suara langkah kaki itu dan mikir mungkin ini suara penghuni lain. Tapi perasaannya terusik ketika Arimbi ngelihat jam, dan di dinding kamarnya tepat jamnya menunjukkan jam 3 dini hari. Keesokan harinya Arimbi bertemu dengan penghuni kos lain. Ada Winda, mahasiswi jurusan hukum yang baik banget, dan Dani, seorang laki-laki yang pendiam, jarang keluar dari kamar kosannya. Kata Winda, "Gimana malam pertamamu di sini?" Jawabnya Arimbi, "Agak aneh sih, kayak ada suara langkah kaki di lorong." Winda tiba-tiba diem, lalu ketawa kecil, "Itu mungkin suara si Dani. Dia sering jalan-jalan malam." Tapi saat Arimbi ngelihat Dani yang duduk di sudut ruang makan, Dani cuma menatap sekilas dan gak ada ekspresi gitu guys. Sejak itu Arimbi merasa ada yang gak beres sama Dani. Malam berikutnya Arimbi terbangun oleh suara ketukan di jendela kamarnya. Jendela itu menghadap ke taman kecil di belakang kos yang gelap banget. Saat Arimbi mendekati jendela, suara ketukan itu berhenti. Dan ketika Arimbi membuka tirai, ia melihat bayangan seseorang berdiri di taman, mematung dan gak bergerak. Bayangan itu tampak seperti seorang wanita dengan rambut panjang yang terurai. Arimbi saat itu mundur pelan-pelan, tubuhnya gemeteran guys. Dan ketika Arimbi mengumpulkan keberanian untuk membuka tirai lagi, dan bayangan itu sudah bye, gak ada, hilang. Pagi harinya Arimbi memutuskan untuk membersihkan kamarnya. Saat mengangkat kasur, Arimbi nemuin sesuatu yang aneh guys. Ada selembar kain putih yang udah kusam dan dipenuhi dengan noda merah kecoklatan. Ada tulisan di atas kain itu, "Aku di sini, jangan usir aku." Arimbi ngerasa merinding dan dia langsung bawa kain itu ke Winda. Arimbi dengan suara yang gemeteran, dia nanya sama Winda, "Winda, ini apa? Apa kamu pernah lihat ini sebelumnya?" Winda menatap kain itu dengan wajah yang pucat. Itu kayaknya ada hubungannya sama yang pernah tinggal di kamarmu." Arimbi gak sempat nanya-nanya lebih jauh lagi karena tiba-tiba si Dani muncul di depan mereka. Tanpa ngomong apa-apa, Dani hanya menatap kain itu dengan pandangan yang tajam terus pergi gitu aja. Si Dani tuh aneh banget ya guys. Arimbi mulai ngerasa ada sesuatu yang janggal dengan kamarnya, kamar nomor 3. Arimbi mencoba tanya sama Bu Sari tentang penghuni sebelumnya, tapi wanita tua itu hanya berkata, Kamu nggak perlu tahu, fokus aja belajar.
Tapi kan gak bisa ya, rasa penasaran Arimbi itu dipendem gitu aja guys. Dia ngedenger dari Winda kalau kamar itu pernah dihuni oleh seorang mahasiswi yang bernama Rina, yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak beberapa tahun lalu. Katanya malam sebelum dia hilang, dia sering ketakutan dan bilang ada yang mengawasinya. Itu cerita Winda ke Arimbi ya teman-teman. Setelah itu nggak ada yang mau tinggal di kamar itu sampai kamu datang. Ih, si Arimbi suwe banget kamu Arimbi. Malam berikutnya Arimbi lagi-lagi mengalami kejadian yang aneh. Saat dia sedang menulis skripsi, laptopnya tiba-tiba mati. Layar laptopnya kalau gelap itu biasanya kan hitam ya guys. Nah, dari yang layar hitam itu ada bayangan wajah seseorang berdiri di belakangnya. Arimbi langsung berbalik, tapi nggak ada siapapun. Saat dia mencoba menyalakan lampu juga nggak mau menyala. Dalam gelap, Arimbi mendengar suara berbisik, "Ih, pergi dari sini!" Arimbi seketika menjerit ketakutan. Ia berlari keluar dari kamar dan mengetuk pintu kamar Winda. Saat pintu terbuka, Arimbi langsung masuk dan menangis di pelukannya Winda. Kata Arimbi, "Aku gak kuat tinggal di sini," sambil nangis-nangis guys. Aduh, kasihan banget Arimbi. Dan akhirnya Winda menenangkan Arimbi di dalam kamarnya. Winda akhirnya ngajak Arimbi untuk mencari tahu lebih banyak tentang si kamar nomor 3 ini. Mereka pergi ke perpustakaan kampus untuk mencari berita tentang kasus hilangnya Rina. Dari koran lama yang mereka temuin, Rina ternyata ditemukan tewas di taman belakang kos dengan luka-luka aneh di tubuhnya. Polisi menyatakan kematiannya Rina itu sebagai bunuh diri. Tetapi banyak yang percaya kalau Rina jadi korban dari kekuatan gaib guys. Di perpustakaan, Winda membaca salah satu artikel. Katanya gini, dia itu sering cerita ke teman-temannya kalau dia merasa diawasi oleh sesuatu di kamarnya. Di sini Winda sama Arimbi ngerasa ketakutan, terutama saat mereka menemukan bahwa waktu kematian Rina yang dicatat adalah pukul 3 dini hari guys. Waktu yang sama ketika jam kamar Arimbi selalu berhenti. Jadi kalau Arimbi lagi noleh ke jam itu biasanya jam 3. Selalu jam 3. Arimbi dan Winda akhirnya memutuskan untuk bicara sama Dani. Mereka ngerasa kalau Dani itu pasti lebih banyak tahu, tapi Dani itu nggak mau ngomong. Dan ketika Winda nyamperin Dani, langsung ditembak guys. "Dani, kamu tahu sesuatu tentang kamar itu kan?" Dan Dani di situ terdiam sebelum akhirnya ngomong, "Iya Winda, aku pernah lihat Rina malam sebelum dia hilang. Dia bilang ada yang ingin mengambil nyawanya. Aku dengar suara jeritan dari kamarnya malam itu, tapi saat aku keluar udah terlambat dan dia ditemukan pagi harinya di taman belakang." Winda dan Dani di situ akhirnya terpaku, nggak ada ngomong apa-apa sampai Winda akhirnya balik ke kamar kosannya, begitu juga Dani. Tapi sebelum mereka kembali ke kamar, Winda itu mengusulkan untuk melakukan ritual pemanggilan arwah Rina. Winda teh ngapain ya? Kata aku mah mendingan diem aja. Pokoknya demi mencari jawaban, yaitu Winda mengusulkan untuk melakukan ritual pemanggilan. Awalnya Arimbi menolak, tapi rasa penasaran Arimbi juga lebih gede daripada rasa takutnya. Malam itu mereka bertiga kumpul di kamar Arimbi dengan lilin-lilin kecil. Tuh kayak kita lagi nonton film-film gitu kan ya, yang lagi manggil-manggil setan. Jadi diletakkan di tengah ruangan dan di situ Winda mulai membacakan doa pemanggil arwah. Awalnya nggak terjadi apa-apa, tapi tiba-tiba suhu kamarnya itu turun drastis, tiba-tiba dingin. Lilin-lilin mulai berkedip dan suara langkah kaki terdengar mendekati mereka. Dan guys, yang paling serem ini nih guys, ada suara lirih yang terdengar, "Tolong aku." Dan ada bayangan seorang wanita muncul di sudut kamar dengan wajah penuh luka dan mata kosong yang menatap ke mereka bertiga. "Apa yang terjadi padamu?" kata Winda dengan suara gemetar dan takut. Tapi sebelum arwah itu sempat menjawab, pintu kamar terbuka keras. Bu Sari berdiri di sana dengan wajah marah. "Kalian sudah melanggar batas." Tapi di sini akhirnya Bu Sari mengakui kalau dia mengetahui apa yang terjadi sama Rina. Rina itu dibunuh sebagai bagian dari ritual mistis untuk menjaga kos tersebut. Tenang, jangan emosi. Bu Sari percaya bahwa dengan mengorbankan nyawa penghuni kos,
dia bisa mendapatkan perlindungan gaib dan bikin bisnis kosannya itu tetap lancar. Ih, Bu Sari ya. Kata Bu Sari, arwahnya itu tidak akan pernah tenang. Dia akan terus menghantui siapapun yang tinggal di kamar itu. Bu Sari itu ngomongnya tanpa ada rasa bersalah, guys. Arimbi, Winda, dan Dani ngerasa ngeri ngedenger pengakuan itu. Mereka memutuskan untuk melaporkan Bu Sari ke polisi. Tetapi malam itu sesuatu yang mengerikan terjadi. Mau semengerikan apa lagi ini, guys? Lagi dan lagi Arimbi terbangun di tengah malam oleh suara langkah kaki di lorong. Ia ngerasa ada sesuatu yang mendekat. Pas Arimbi buka pintu, dia ngeliat bayangan Bu Sari berdiri di ujung lorong dengan tatapan kosong, guys. Saat Arimbi mendekat, bayangan itu berubah jadi Rina dengan wajah penuh luka dan darah yang menetes. Lagi-lagi arwah itu bilang, "Tolong aku." Tiba-tiba seluruh lampu di kosan mati. Ada suara jeritan yang terdengar dari kamar Winda. Arimbi langsung ke kamar Winda dengan gemetar. Lorong gelap bikin jalannya terasa berat, tapi ada sesuatu yang nahan. Sampai di depan pintu, Arimbi ngetuk keras sambil memanggil, "Winda, Winda, buka pintunya Winda." Tapi nggak ada jawaban. Tapi anehnya, guys, pintu itu perlahan terbuka sendiri dengan suara yang berderit menyeramkan. Ih, kayak yang keganjel gitu ya. Arimbi melangkah masuk dan langsung membeku. Di tengah kamar, Winda berdiri mematung. Wajahnya menghadap ke jendela, tubuhnya terlihat kaku seperti boneka, guys, dan tangannya menggenggam lilin yang udah mati. Ketika Arimbi ngedeketin Winda itu tiba-tiba menoleh, matanya kosong dan dari mulutnya keluar suara yang bukan suara Winda. Dia bilang, "Kamu tidak seharusnya di sini." Arimbi mundur dong dengan panik, tapi pintu kamar tiba-tiba tutup sendiri. Winda atau sesuatu yang lagi merasuki tubuh Winda berjalan mendekati Arimbi sambil terus menggumamkan kata-kata yang nggak bisa dimengerti. Sementara itu, Dani yang sama-sama ngedengar suara jeritan dari kamar Winda berlari untuk ngebantu Winda. Tapi saat sampai di depan kamar pintunya Winda, pintunya terkunci rapat. Dia mencoba mendobrak pintu tapi gagal. Sambil diketok-ketok, Dani itu teriak-teriak, "Apa sih yang terjadi di dalam? Halo, Winda, Winda." Dan di dalam kamar Arimbi mencoba menyadarkan Winda, tapi Winda semakin mendekat dengan gerakan yang gak wajar, kayak boneka yang ditarik tali, guys. Tahu gak sih yang kayak jalannya tuh ya gitulah pokoknya. Tiba-tiba bayangan Rina muncul di belakang Winda, wajahnya penuh luka dan darah, tapi matanya menatap Arimbi dengan penuh kesedihan. "Tolong aku." Suara itu terdengar lagi, tapi kali ini lebih jelas. Arimbi akhirnya menyadari bahwa arwah Rina gak pengen nyakitin Arimbi. Dia hanya pengen bantuan dari Arimbi. Dengan gemetar, Arimbi berkata, "Gimana caranya aku bisa ngebantu kamu? Coba katakan." Bayangan Rina nunjuk ke arah lemari di sudut kamar. Arimbi langsung ngebuka dan menemukan sesuatu yang mengerikan. Sebuah boneka dengan pakaian yang sama seperti yang dikenakan Rina saat ia tewas. Dililit tali merah dan dipenuhi jarum di sekujur tubuhnya. Jadi kayak voodoo gitu ya, guys. Ya Allah, kasihan banget Rina. Arimbi mengambil boneka itu dengan hati-hati. Saat Arimbi narik jarum-jarumnya satu-satu, Winda tiba-tiba tersentak seperti orang yang baru aja bangun dari mimpi buruk. "Arimbi, apa yang terjadi?" kata Winda bingung. Tapi belum sempat mereka ngerasa lega, pintu kamar terbuka dengan keras. Dani akhirnya berhasil masuk karena tadi didobrak. Tapi di belakangnya ada Bu Sari berdiri dengan tatapan yang penuh amarah. "Kalian tidak seharusnya menyentuh itu," teriak Bu Sari. Bu Sari maju, tapi tiba-tiba tubuhnya berhenti karena ada bayangan Rina muncul di depan Bu Sari dan kali ini wajahnya penuh dengan amarah. "Kamu mengambil hidupku, sekarang aku akan mengambil milikmu." Bu Sari di situ ngejerit, guys. Tubuhnya terbang beberapa inci dari tanah dan suara-suara aneh memenuhi ruangan. Arimbi, Winda, sama Dani hanya bisa ngeliat dengan ketakutan saat Bu Sari ngelayang lebih tinggi sebelum akhirnya jatuh ke lantai dengan suara yang keras banget. Setelah kejadian itu, arwah Rina perlahan menghilang. Boneka kutukan yang dipegang Arimbi terbakar dengan sendirinya, meninggalkan abu hitam yang berbau busuk.
Mereka bertiga keluar dari kos malam itu juga, ninggalin semuanya dan berinisiatif untuk melaporkan kejadian itu ke polisi. Tapi sayang sekali sama polisi, mereka dianggap berhalusinasi. Tapi ketika polisi memeriksa kos tersebut, mereka menemukan kamar nomor 3 dalam kondisi berantakan dengan sisa-sisa ritual mistis yang tersembunyi di balik dindingnya. Kos itu akhirnya ditutup. Bu Sari dinyatakan meninggal karena serangan jantung. Meskipun luka-luka di tubuhnya itu nggak bisa dijelaskan secara medis. Arimbi, Winda, sama Dani melanjutkan hidup mereka, tapi mimpi buruk ini bakalan terus menghantui mereka ya guys. Kosannya ini sekarang jadi bangunan kosong yang nggak kerawat. Penduduk sekitar sering melaporkan mendengar suara langkah kaki dan jeritan di malam hari walaupun nggak ada yang tinggal di situ. Beberapa orang juga yang nekat masuk ke dalam kos suka ngelihat bayangan wanita dengan wajah penuh luka di kamar nomor 3. Kos itu sekarang dikenal sebagai salah satu tempat paling angker di kota tersebut, menyimpan cerita yang gak pernah dilupain. Pokoknya kalau ada orang yang masuk ke dalam kosan itu pasti pulangnya itu agak sedikit trauma ya. Kadang-kadang sakit atau pingsan dan ya kejadian-kejadian aneh lah, ada yang kerasukan juga. Dan yang paling aneh lagi guys, di sudut kamar yang nomor 3 itu si jam tuanya masih berdetak, tapi setiap malam jarumnya selalu berhenti tepat di pukul. Gimana guys cerita hari ini tentang kosan Arimbi? Serem kan guys? Buat kalian yang serem sama cerita-cerita serem, kalian boleh subscribe dulu, jangan lupa like dan tinggalkan komen. Kalau kalian punya cerita boleh kalian kirim ke email aku. Nanti kita ketemu lagi dengan cerita-cerita horor selanjutnya. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir.